Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat sehat, semangat sembuh gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya mengalami patah semangat. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa patah semangat, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menumbuhkan rasa semangat lagi untuk sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ada kalanya kita itu mengalami patah semangat gitu teman-teman ya. Jadi ketika mungkin sudah berangsur begitu lama kita mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan kesininya timbul rasa patah semangat gitu teman-teman ya. Kapan nih gue bakalan sembuh? Selalu saja seperti itu teman-teman. Kemudian ketika merasakan penderitaan ini yang begitu lama gitu teman-teman, itu bisa menimbulkan kesedihan kita sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita patah semangat itu, sensasi yang lain-lain hadir ya. Serasa paling menderita di dunia ini, setiap harinya itu selalu merasa sedih, selalu merasa murung. Nah itu teman-teman, sehingga nanti menimbulkan perasaan-perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah kita itu ya paling menderita di dunia ini. Nah itu teman-teman, sehingga menimbulkan kerinduan juga. Pertanyaan di kepala kita itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Kapan bakalan sembuh? Kapan bakalan sembuh? Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika mempunyai hal seperti itu ya, wajar menurut saya kalau seandainya kita itu mengalami patah semangat gitu teman-teman ya. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika kalian patah semangat gitu teman-teman ya, itu tidak akan membuat kita membaik teman-teman. Justru ketika kita patah semangat, kita itu akan semakin terpuruk teman-teman ya. Pemulihan kita itu bakalan terhambat. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi pemulihannya itu agak melambat ya. Berbeda ketika ada rasa semangat ya. Ketika ada rasa semangat, seolah-olah kita itu baru terlahir kembali teman-teman ya. Kita semangat untuk menjalani metodenya karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika sekarang kalian sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian sedang mengalami patah semangat juga gitu teman-teman ya, yang harus kalian lakukan itu menumbuhkan semangat untuk sembuh kembali. Nah itu teman-teman ya.
Nah, caranya bagaimana? Karena untuk menumbuhkan semangat itu agak sulit gitu teman-teman ya. Jujur saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, memang untuk menumbuhkan rasa semangat itu agak sulit teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita mempunyai trik tersendiri gitu teman-teman ya, itu semangat pasti hadir lagi teman-teman. Dan ketika hadir semangatnya, kita kembali lagi konsisten menjaga 3P-nya, menjaga metodenya. Nah itu teman-teman ya. Nah, trik yang paling pertama saat waktu dulu yang saya jalani gitu teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ketika patah semangat juga gitu teman-teman ya. Hal yang paling pertama itu adalah meyakini saja dulu gitu teman-teman ya. Yang pertama meyakini teman-teman, jangan sampai kalian itu hilang keyakinan kalau seandainya asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda kalau seandainya kalian selalu meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total, bakalan terlewati, nanti tumbuh semangat lagi. Nah itu teman-teman, karena memang pada dasarnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan sembuh teman-teman ya, bakalan terlewati, bakalan membaik lagi gitu teman-teman ya. Jadi sebetulnya rahasianya gitu teman-teman, tanpa diyakini juga sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman ya. Nah tetapi orang yang kena asam itu harus selalu menerapkan keyakinan setiap harinya, karena ketika kalian tidak yakin ya justru itu nanti akan menambah patah semangat teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi keyakinan itu sebetulnya tanpa diyakini juga untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman ya. Tetapi yang harus kalian lakukan tetap saja dari mulai sekarang, kalian itu harus meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman, itu trik yang pertama. Jadi yang trik yang pertama itu adalah yakini saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik, karena memang pada dasarnya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sehat, bakalan sembuh, bakalan terlewati teman-teman ya. Nah itu yang pertama. Kemudian trik yang kedua itu, ketika saya mempunyai rasa patah semangat itu selalu membandingkan keadaan ini ya. Untuk menumbuhkan semangat itu selalu membandingkan keadaan saat pertama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dengan keadaan sekarang gitu teman-teman. Jadi selalu membanding-bandingkan ya. Dulu saat pertama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita banyak sekali yang dirasa gitu teman-teman ya. Kemudian banyak sekali ketidakmampuan teman-teman. Saya tidak mampu begini. Nah sekarang saya mampu nih. Dulu saya takut mandi nih. Sekarang saya mampu untuk mandi. Dulu saya takut untuk jalan-jalan. Sekarang nih saya mampu untuk jalan-jalan. Ketika membanding-bandingkan hal seperti itu, nanti punya keyakinan itu semakin tebal teman-teman ya. Oh ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saya derita berarti ada perbaikan teman-teman. Walaupun perbaikannya itu tidak terlalu signifikan, tetapi itu bisa menumbuhkan keyakinan bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman. Dan ketika kita membandingkan seperti itu, kemudian ada perkembangan teman-teman ya, itu bisa menumbuhkan semangat lagi. Wah ini pasti bakalan membaik nih gitu teman-teman. Itu dulu saya gitu teman-teman ya. Dan ketika mempunyai hal seperti itu, ada semangat, kemudian saya kembali lagi ke 3P-nya, rajin lagi melakukan metodenya, semangat lagi di situ. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi ketika mengingat membanding-bandingkan keadaan di pertama kali dengan yang sekarang itu, ternyata ada perbaikan teman-teman, dan itu menjadi patokan bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total. Nah itu teman-teman ya, itu trik yang kedua. Kemudian trik yang ketiga itu untuk saya pribadi teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ketika patah semangat itu, saya mencoba menumbuhkan kerinduan kembali gitu teman-teman ya. Rindu dengan keadaan dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu saya bisa jalan-jalannya ke mana-mana, hiking, panjat tebing, kemana-mana bebas dan mampu dilakukan teman-teman ya. Dan ketika rindu hal seperti itu, akhirnya di situ ada semangat untuk bangkit teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Ruang lingkup kita itu dibatasi oleh pemikiran-pemikiran negatif. Mau ngapa-ngapain kita terlalu banyak berpikirnya, itu terlalu jauh. Takutnya ini beginilah, nanti ketika saya melakukan itu takutnya pingsan lah, dan
dan sebagainya. Nah itu teman-teman, sehingga ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Mau jalan-jalan karena banyak mikir, akhirnya enggak jadi lagi. Mau main ke sawah gitu teman-teman ya, karena banyak berpikir terlalu jauh, akhirnya tidak jadi juga. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari ruang lingkup kita itu dibatasi oleh pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman, nah makanya trik yang ketiga itu sangat bagus sekali dan sangat efisien buat saya gitu teman-teman dulu ya. Jadi ketika mengingat kejadian dulu itu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menimbulkan rasa semangat teman-teman ya. Membayangkan kejadian dulu nih saya sering jalan-jalan ke gunung, biasa-biasa saja, sering tertawa, bahkan bercanda dengan teman-teman, bahkan lari dari bawah sampai ke atas gitu teman-teman ya. Saya mampu dan ada kebahagiaan di situ teman-teman ya, melihat pemandangan sangat indah. Nah itu teman-teman, dan ketika mengingat kejadian itu akhirnya ada rasa ingin bangkit ya, ada rasa ingin bangkit, kemudian menjadi semangat lagi. Nah ini butuh dilatih lagi nih, kemampuan kita butuh dilatih lagi, baik semangatnya, fisiknya, pola pikirnya, mentalnya, semuanya butuh pelatihan lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika mempunyai rasa semangat itu kita bisa berpikir wajar sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi menyadarilah ketika sekarang itu kita sedang sakit dan kita itu bakalan tahu apa yang harus dilakukan. Oh ini butuh pelatihan lagi, ini butuh bangkit lagi teman-teman, karena ketika bangkit pasti semuanya bakalan membaik. Nah itu teman-teman, akhirnya di situ tersirat rasa semangat dan kemudian ingin cepat-cepat melakukan metodenya. Ini butuh jalan-jalan, tidak boleh berdiam diri di rumah, tidak boleh termenung, ini harus bangkit gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Semoga saja pengalaman-pengalaman saya itu ya bisa menjadi panduan buat kalian agar kalian itu cepat bangkit teman-teman ya. Karena ya ketika tidak bangkit ya mau ngapain teman-teman ya. Nah itu kita cuma termenung, melongo, rasakan apa yang kita rasakan teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian bangkit ya, semuanya itu akan terasa mudah, akan terasa ringan gitu teman-teman. Walaupun ketika bangkit itu melakukan metodenya teman-teman ya, Pak ini saya butuh bangkit, saya bangkit gitu teman-teman. Tetap aja ketika jalan-jalan itu sensasi ada gitu teman-teman. Tetapi itu jangan menjadi patah semangat teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang yang kena asam itu diem sensasi hadir, bergerak sensasi hadir. Jadi kita mau memilih yang mana? Nah itu teman-teman, tetapi menurut saya pribadi ya, kita itu ya mending memilih bergerak gitu teman-teman ya. Karena ketika bergerak itu nanti ada keterbiasaan ya, ada pelatihan di situ. Nanti lambat laun itu kita itu mulai mampu melakukan apapun. Nah itu teman-teman, berbeda ketika selalu berdiam diri gitu teman-teman ya, terlalu rasakan itu nanti justru akan lebih terpuruk gitu teman-teman. Selamanya kita itu tidak akan mampu melakukan hal apapun. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah sehat, ada semangat tiap harinya, karena sampai detik ini juga saya masih tetap menjaga 3P-nya dan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, saat ini merasa sehat, tapi dulu juga sama lah gitu teman-teman ya. Ketika bangkit harus bangkit. Jalan-jalan ada sensasi murung lagi. Gitu teman-teman, tiap hari itu gitu ya. Tetapi ya itu sih tetap harus dilakukan ya. Jangan pernah kalian itu menyerah ketika ada sensasi hadir. Gara-gara sensasi hadir nih, jalan-jalan nih, kata Pak Guru juga harus semangat, harus bisa jalan-jalan, beraktivitas. Ketika jalan-jalan sensasi hadir, besoknya ada video lagi tentang harus jalan-jalan lagi, akhirnya kapok nih. Kemarin juga nih jalan-jalan sensasi hadir, karena kapok akhirnya berdiam diri di rumah, dan akhirnya ya terus-terusan kalian mengalami hal seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tidak ada pelatihan di situ, tidak ada pembiasaan teman-teman ya. Dan akhirnya kalian itu selamanya ya terbatas ruang lingkup kalian itu. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi sekarang itu dikembalikan lagi sama Anda, mau bangkit atau tidak gitu teman-teman. Kalau seandainya mau bangkit dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti. Karena untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perbaikannya itu dalam mingguannya itu cuma beberapa persen teman-teman. Yang berbeda dengan gangguan yang lain, kita konsumsi obat, latihan misalkan, selang 1 hari 2 hari kita sudah membaik. Nah itu beda dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi pelatihan, walaupun kita rajin melakukan metodenya, rajin juga menumbuhkan semangatnya, itu perbaikannya dalam mingguannya itu cuma beberapa persen teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian tunda rasa semangat itu teman-teman ya, mungkin
Perbaikannya itu mungkin ya bulan depannya lagi, mau sampai kapan? Nah itu teman-teman, makanya untuk semangat itu kembali lagi sama Anda sendiri. Sekarang mau semangat atau tidak, mau sampai kapan Anda itu menumbuhkan rasa semangat. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sekarang sedang merasa terpuruk, kemudian tidak tahu bagaimana triknya untuk menumbuhkan rasa semangat, makanya pahami saja yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, meyakini bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan membaik, karena memang pada dasarnya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan patah semangat, jangan pernah berpikir kemana-mana, jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan gua selamanya nih akan begini. Jangan seperti itu, nanti justru ketika berpikir seperti itu akan menurunkan semangat kalian. Nah itu teman-teman, yang pertama yakin ya. Kemudian yang kedua, triknya itu yaitu membandingkan keadaan di saat pertama kali terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis dengan keadaan sekarang. Bandingkan saja dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika pertama kalinya cemasnya hadir, was-wasnya hadir gitu teman-teman ya, gelisahnya ada gitu teman-teman, dan besar rasanya. Nah itu teman-teman, kemudian saat ini bandingkan saja, sekarang nih cemas ada nih, cuman kapasitasnya tidak terlalu besar, temponya juga tidak terlalu lama, mungkin sekarang itu cuman colak-colek saja gitu teman-teman ya. Ternyata nih ada perbaikan gitu teman-teman ya, ternyata ada pemulihan sekarang itu. Nah makanya ketika mempunyai hal seperti itu, nanti semangat kalian itu bakalan hadir lagi tanpa disuruh, tanpa diminta teman-teman, karena rasa semangat itu lahir dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu trik yang kedua. Kemudian trik yang ketiganya itu menumbuhkan kerinduan teman-teman ya. Rindu jalan-jalan lagi, rindu pergi ke sana lagi, misalnya ke gunung, ke tempat wisata, kayak kemana kayak gitu teman-teman ya. Dan ketika menumbuhkan rasa rindu seperti itu teman-teman ya, nanti kalian itu akan mempunyai semangat. Wah ini gua harus kembali lagi kayak dulu lagi nih. Semangatnya ada, tenaganya ada, strongnya ada, amarahnya ada, kebahagiaannya ada. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian mempunyai semangat seperti itu, menimbulkan kerinduan juga kayak dulu lagi teman-teman ya. Semangat itu ada teman-teman, tanpa diminta, tanpa direncanakan. Nah itu teman-teman, semangatnya tumbuh dengan sendirinya. Nah tetapi ketika kalian sudah menumbuhkan rasa semangat, kalian juga tetap jangan lupa dengan yang namanya 3P teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, dari mulai jenis makanan sampai jam makannya tetap dijaga. Pola hidupnya juga harus dijaga teman-teman ya. Hindari tidur siang, rebahan-rebahan, karena ketika banyak rebahan itu mengganggu kualitas hidup kalian itu di malam harinya ya. Kualitas tidur di malam harinya. Nah itu teman-teman, dan tidurnya itu harus cukup di malam hari. Nah itu teman-teman, itu di pola hidup, olahraganya harus jalan juga, itu pola hidup gitu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, dijaga juga pola pikirnya teman-teman. Jangan sampai kalian itu ketika ada sensasi yang hadir, kalian itu jangan pernah berpikir bahwa ini gangguan yang berbahaya, bahwa ini mendekati kematian. Jangan teman-teman ya. Nah ketika kalian mengalihkan pola pikir seperti itu, digantikan dengan berpikir yang senang-senang, justru nanti akan menimbulkan rasa semangat juga. Nah itu teman-teman, jadi jaga pola hidup, jaga pola makan, jaga pola pikir. Kemudian tetap minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian sudah melatih semangatnya, untuk yang namanya 3P itu jangan dihilangkan teman-teman ya. Karena 3P itu adalah faktor utama. Kemudian untuk semangat dan lain-lainnya itu hanya penunjang saja. Jalan-jalan hanya penunjang saja. Kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan penunjang saja. Kalau seandainya kalian setiap harinya melakukan aktivitas yang menyenangkan tanpa kalian menjaga 3P-nya, kalian bakalan percuma. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran cara melahirkan semangat untuk sembuh gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya,
moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.